Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, M. Raihan Alfarabi, dan saya M. Raihan Alfarabi dengan NPM 2110010010516. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya itu karakteristik EBO, enkapsulasi yang pertama, dan yang kedua inheritance, dan yang ketiga itu adalah polimorfisme. Oke, kita langsung saja lanjut ke aplikasi NetBeans-nya dulu. Kita buka aplikasi NetBeans-nya di sini. Nah, di sini kita pertama-tama mau menjelaskan apa itu enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu menyembunyikan variabel data agar bisa menggunakannya secara pribadi atau secara rahasia lah gitu. Nah, bagaimana caranya, bagaimana prakteknya itu, misal ini kita buka di project kita sebelumnya di mobil. Nah, di mobil itu ada tahun, di sini kita masukkan private. Nah, kemudian di private sini, kalau sudah di sini sebelumnya kita ada bikin yang namanya metode mutator kan. Nah, nih seperti metode mutator ini. Nah, jika kita isikan tahun private di sini, maka di main ini, nah tahunnya ini dia tidak bisa diakses. Tahun has private access in mobil kan, karena udah rahasia mobil gitu. Jadi bagaimana cara kita mengaksesnya, yaitu di metode mutator yang ini, setahun, void set tahun in tahun ini kan kita tambahkan di depannya, di depan void ini publik. Nah, oke, kita kembali lagi ke main. Nah, di sini di sini nah masih private access kan, kita isikan kodenya seperti ini di bawah, car titik set tahun. Nah, isikan tahunnya berapa, 2020 misal. Nah, ini otomatis bisa kebaca dari yang namanya enkapsulasi ya. Jadi data, semacam data rahasia gitu. Nah, kalau kita heran kan nih bisa jalan kan 2020 ini. Kalau misalnya pakai car tadi kan, car titik tahun 2020 itu tidak bisa, error, jadi gak bisa dijalankan. Nah, ini untuk enkapsulasi, penjelasan enkapsulasi. Kemudian untuk penjelasan inheritance. Oke. Inheritance itu apa? Inheritance itu semacam kita copy paste suatu kelas ya. Semacam kita seperti ini, ada kelas mobil pemilik kan. Nah, ini kita mengcopy isi yang ada di kelas mobil ini semuanya. Kita copy, terus kita paste ke kelas yang baru gitu. Nah, dalam metode yang namanya inheritance itu ada kodenya tersendiri. Kalau misalnya kita copy seperti ini, copy kan ini, misalnya di sini kita bikin lagi new class, namanya mobil 2, terus kita finish. Nah, di sini ada mobil 2 kan, bisa saja kita copy paste seperti ini. Nah, bisa saja kita paste seperti ini, tapi
Kekurangannya ya kayak public class. Kita kan kopinya public class mobil aja nih, sedangkan kita membuat public kelas mobil yang baru. Jadi ada beberapa kode yang kurang, ada yang perlu diubah lah, seperti itu. Jadi untuk yang namanya mode inheritance ini, mengcopy kelas agar sama seperti kelas sebelumnya. Menggunakan copy paste bisa, tapi hasilnya seperti ini. Nah, dalam inheritance ini ada kodenya tersendiri atau caranya tersendiri, seperti ini. Misalnya di public class mobil 2 kita tambahkan aja extend, kita anggapannya extendnya kita copy mobil gitu. Nah, kalau sudah kita ketikkan gini, secara otomatis mobil ini akan ke copy paste ke mobil 2 ini. Bagaimana cara kita seperti itu. Jadi untuk yang namanya inheritance ini membuat mengcopy kelas yang sama agar bisa digunakan gitu. Jadi untuk query-nya itu seperti ini, extends mobil. Jadi dalam kelas ini sudah tercopy yang namanya nah ini isi yang ada di dalam kelas mobil ini, di dalam mobil 2, seperti itu. Oke, kemudian kita pergi ke polymorphisme. Nah, polymorphisme ini membuat variabel yang berbeda tapi berjalan, variabel yang beda di awal tapi berjalannya berbeda-beda juga gitu. Jadi contohnya itu seperti yang ada di main ini. Nah, ini ada system out print hello sama car titik brand Honda. Nah, ini adalah variabel yang beda contohnya, tapi menjalankannya yang beda juga gitu. Misalnya kita jalankan run, nah ini bisa kan. Jadi sebenarnya kita belajar membuat kode-kode semua ini, sebenarnya kita sudah memasukkan yang namanya polymorphisme dari awal kita belajar PBO ini. Jadi contoh polymorphisme ini seperti sistem outprint hello dan car brand Honda, model Civic, juga car cetak data. Nah, ini juga termasuk ke dalam polymorphisme. Jadi variabel yang berbeda, contohnya nih berbeda-beda, ada sistem out, ada yang car titik brand, ada yang car titik data, tapi menjalankannya juga beda juga gitu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penyampaian. Mungkin untuk video kali ini sampai sini saja dulu. Mungkin kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.